generalisasi dalam peta. Karena peta itu besar gitu ya, besar, rumit, besar, bukan peta, dunia maksudnya. Dunia itu besar, rumit, kemudian luas, sehingga digeneralisasikan lagi. Nah, generalisasi itu apa sih? Generalisasi itu kan semacam apa ya? Garis besar, salah. Garis besar misalnya generalisasikan atau umumnya atau pola umumnya gitu ya. Nah, eh, karena kenapa sih dalam peta itu membutuhkan generalisasi? Yaitu tadi karena eh, peta itu kan terbatas ya. Penggambarannya kan terbatas, sedangkan bumi ini terlalu luas, besar, dan terlalu rumit, sehingga dibutuhkanlah generalisasi. Nah, generalisasi itu apa? Di dalam peta, generalisasi itu ada 4. Oke, jadi ada seleksi, memilih penampakan yang diperlukan saja, kemudian simplifikasi atau eh, disederhanakan, kemudian yang ketiga exaggeration, objek penting yang kecil lalu diperbesar, dan klasifikasi atau pengelompokan unsur-unsur penting dan tersebar. Nah, misalnya kalau seleksi ini menampilkan yang dibutuhkan saja gitu ya, yang dibutuhkan. Ya udah kalau misalnya mau buat peta administrasi Kota Bontang ya udah Bontang aja gitu yang dibutuhkan gitu ya, yang mau dilihat misalnya peta ADM Bontang. Ya udah Bontang aja gitu. Yang lain-lain gak usah diajak. Oke, yang kedua simplifikasi atau penyederhanaan gitu ya. Karena terlalu ribet, jadi akhirnya orang-orang membuat simbol. Jadi supaya nggak ribet, ada simbol-simbolnya. Misal tadi kalau gunung gini ya, ini merah gitu ya, merah merona, merah merah padam. Ini biasanya gunung berapi. Sedangkan kalau hitam, oke, ganti dulu warnanya ya, tinggal sesuai. Ya, misalnya kalau warnanya hitam gitu ya, ini berarti gunungnya tidak berapi. Nah, jadi yang ribet-ribet disimpulkan aja. Oke. Nah, yang ketiga ini ada objek penting kecil yang diperbesar gitu ya. Oke. Misalnya kita punya peta dunia. Kita mau Jakarta, peta dunia kan terlalu luas. Ya udah kita ambil aja peta Jakarta gitu ya. Oke, nah di peta Jakarta ini misalnya kita mau buat apa namanya peta persebaran hujan. Oke, peta persebaran hujan. Nah, hal kecil tapi penting itu apa? Contohnya adalah sungai. Jadi sungai itu kan kalau di peta dunia kan nggak kelihatan ya peta apa namanya sungai di Jakarta gitu ya. Itu kan nggak kelihatan. Jadi kita perkecil menjadi kita ambil aja Jakarta, kemudian kita buat peta persebaran hujan Jakarta. Nah, apa namanya kita besarkanlah sungai ini sesuai dengan tujuannya. Nah, sedangkan kalau klasifikasi ini apa? Eh, Pengelompokan ya, ini pengelompokan. Nah, ini misalnya yang penting-penting dan tersebar. Misalnya kalau timah itu ada di daerah X ya. Kemudian emas ada di daerah Y gitu. Jadi yang penting-penting aja dikelompokkan gitu. Nah, sebenarnya inti dari semua ini tuh apa? Inti dari peta itu apa? Jadi, Ibu tulis di sini aja. Jadi, jadi inti peta adalah deskripsi umum. Aduh, terlalu jauh. Maaf ya, tulisannya jelek. Deskripsi umum yang terjadi di dalam ruang atau memvisualisasikan sesuatu yang ada
di dalam ruang. Nah, oke, ini jadi inti peta adalah kita mendeskripsikan deskripsi umum, kita mendeskripsikan yang ada di dalam ruang gitu ya, di dalam area bumi, kemudian kita deskripsikan. Jadi inti peta itu. Oke, sampai sini saja. Terima kasih, semoga infonya bermanfaat. Oke, jangan lupa tersenyum dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.